Bab 4. Abbasiyah dan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Latar belakang terbentuknya dinasti Abbasiyah. 1. Asal-usul nama Abbasiyah. Abbasiyah berasal dari Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW yang terbentuk Bani Hashim. Bani Hashim adalah mitra politik Bani Umayyah sejak zaman jahiliyah sampai masa awal Islam. 2. Tersingkirnya Bani Hashim. Setelah Khulafaur Rasyidin, kekuasaan Islam dipegang Bani Umayyah yang didirikan Muawiyah bin Abi Sofyan. Bani Hashim tersingkir dalam pemerintahan Umayyah. Bani Hashim baru merasakan keadilan saat Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah. Beliau adil, menjunjung HAM, melarang pencelaan terhadap keluarga Ali dan menegakkan hukum. Pejabat yang salah diadili mahkamah tinggi. Peluang bangkitnya Bani Abbasiyah. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz yang memberi persamaan hak dimanfaatkan Bani Abbasiyah untuk menyusun kekuatan merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. 4. Aliansi dengan kelompok Syiah. Penentang paling gigih Bani Umayyah adalah kaum Khawarij dan kelompok Syiah pendukung Ali bin Abu Thalib. Kelompok Syiah bekerja sama dengan keturunan Abbas karena sama-sama dari Bani Hashim. Gerakan ini dipimpin Muhammad bin Ali tahun 104 Hijriah 723 Masehi. Masa bin Abdul Aziz, putra Muhammad bin Ali bernama Muhammad bin Abdullah yang kemudian dikenal Abu Abbas As-Saffah menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Perpindahan pusat kekuasaan dan Baghdad. 1. Alasan perpindahan ibu kota. Perpindahan ibu kota wajar terjadi pada negara baru atau lama. Dasarnya pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Daulah Abbasiyah sudah beberapa kali pindah ibu kota sejak berdiri. 2. Kota-kota yang pernah jadi pusat Abbasiyah. A. Kota Kufah. Ibu kota pertama di sini Daulah Abbasiyah diproklamirkan Abu Abbas As-Saffah membangun istana Hashmiyah. B. Kota Hirah. Kota transit hanya sementara agar bisa segera meninggalkan Kufah. C. Kota Anbar. Kota warisan Raja Persia diperbarui Abu Abbas As-Saffah dan diberi nama Hashmiyah II. Beliau tinggal di sini sampai wafat. D. Kota Baghdad. Dipilih jadi ibu kota tetap dengan alasan 1. Ada pemberontakan Bani Raudiyah, pengikut Abu Muslim Khurasani yang menuntut balas kematian Abu Muslim. 2. Tempatnya indah dan berudara segar. 3. Lokasi strategis untuk komunikasi dengan bangsa lain. 4. Kaya bahan tambang dan sumber alam untuk kebutuhan khalifah, pejabat, dan rakyat. 3. Keistimewaan Baghdad terletak di pinggir sungai Aurafah dan Tigris, kota kuno bekas Persia, jadi pusat perdagangan dunia, ramai dikunjungi pedagang dan berbagai negara termasuk India dan Cina. Arsitek pembangunan Hijaz bin Arta dan Amran. D. Ilmu pengetahuan umum. 1. Tokoh-tokoh ilmuwan. A. Al-Kindi. Al-Kindi yang nama lengkapnya Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq bin Sabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Asyad bin Qais. Al-Kindi adalah seorang filsuf terbesar pertama Islam. Ia lahir di Kufah pada tahun 801 Masehi. Pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid, anak dari Ibnu As-Sabah, kakeknya bernama Asyad bin Qais adalah sahabat Rasulullah. B. Al-Farabi. Al-Farabi mempunyai nama lengkap Abu Nas Muhammad bin Takam bin Uzlaqoh Farabi. Ia lahir di Farab pada tahun
870 Masehi dan wafat di Aleppo Suriah pada tahun 1500 Masehi. C. Ar-Razid. Ar-Razid mempunyai nama besar pada zamannya. Selain sebagai dokter, ia juga seorang filsuf. Ia lahir di Rai pada tahun 865 Masehi dan wafat pada tahun 932 Masehi. Di kota itu juga dia banyak mempelajari matematika, astronomi, logika, sastra, dan kimia. D. Ibnu Sina. Ibnu Sina mempunyai nama asli Abu al-Husain bin Abdullah. Ia lahir di Afyana, Bukhara pada tahun 980 Masehi dan wafat pada tahun 139 Masehi di Hamdan. Ibnu Maskawi. Ibnu Maskawi mempunyai nama lengkap Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub bin Maskawi. Ia lahir pada tahun 941 Masehi dan meninggal pada tahun 1030 Masehi. Ibnu Maskawi adalah seorang moralis, penyair, serta ahli ilmu kimia. Ia lebih terkenal sebagai ahli sejarah dan filsafat. F. Al-Ghazali. Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Ia lahir di kota Ghazala, sebuah kota kecil di dekat Tus, provinsi Khurasan, Persia, Iran pada tahun 1058 Masehi dan 450 Hijriah dan meninggal pada tahun 1000 Masehi. Tepatnya pada 14 Jumadil Akhir. Di Ghazali adalah seorang pemikir, teolog, filsuf, dan sufi termasyhur sepanjang sejarah Islam. G. Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan adalah seorang ahli ilmu kimia Islam yang terkenal di dunia barat. Ia terkenal dengan nama Geber. Ia lahir pada tahun 721 Masehi di Tus dan meninggal pada tahun 851 Masehi di Kufah. H. Ibnu Bajjah. Nama lengkap Ibnu Bajjah adalah Abu Bakar Muhammad bin Yahya al-Syaikh, di barat terkenal dengan nama Efem Fajj. Ia lahir di kota Saragossa, Spanyol. Selain seorang ahli filsafat, ia juga menguasai tata bahasa dan sastra Arab. I. Ibnu Tufail. Nama lengkap Ibnu Tufail adalah Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Muhammad bin Tufail. Ia adalah seorang ilmuwan dan sangat menguasai filsafat sehingga ia dikategorikan sebagai seorang filsufat pada masa itu. G. Ibnu Rusyad. Nama lengkap Ibnu Rusyad adalah Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyad. Lahir di Cordova pada tahun 520 Hijriah, 1026 Masehi. 1026 Masehi. 1. Ilmu hadis. Perkembangan ilmu hadis mencapai puncaknya pada periode kelima pemurnian penyempurnaan abad ke-3 Hijriah dan ke-6 pemeliharaan.
penghimpunan abad keempat hingga ketujuh Hijriah. Tokoh-tokoh utamanya meliputi Imam Al-Bukhari, lahir di Bukhara 810 Masehi dan 870 Masehi. Karya utamanya adalah Sahih Al-Bukhari yang diperkuat Al-Syarafat Al-Bari, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, serta karya lain seperti At-Tariq As-Saghir dan Tafsir Al-Musnad dan Al-Kabir. Imam Muslim lahir di Nisabur 817 Masehi dan 875 Masehi, dijuluki Syekh Hani bersama Al-Bukhari. Ia menyusun Sahih Muslim dari hasil penyaring 300.000 hadis selama 15 tahun. Abu Daud lahir di Baghdad 817 Masehi 888 Masehi. Kitabnya Sunan Abu Daud memuat sekitar 4.000 hadis pilihan dari 500.000 hadis dan termasuk dalam Kutubus Sittah. At-Tirmizi lahir di Termes 209 Hijriah dan 279 Hijriah. Al-Bukhari yang ahli menghafal hadis, karyanya Sunan At-Tirmizi merupakan salah satu rujukan utama. An-Nasai lahir di Nasa 830 Masehi dan 1015 Masehi, dikenal sangat teguh dalam beribadah dan ahli fikih mazhab Syafi'i. Karya terkenalnya adalah kitab As-Sunan Al-Kubra dan kitab As-Sunan Al-Mujtaba Ibnu Majah. Lahir di Qazwin 824 Masehi, 887 Masehi, menulis kitab di bidang tafsir Al-Quran Al-Karim dan hadis Sunan Ibnu Majah. 2. Ilmu tafsir. Ilmu tafsir mengalami masa keemasan dengan kemunculan para perintis awal seperti Imara, Sufyan bin Uyainah dan Zaid bin Harun. Tokoh besarnya meliputi Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, ahli tafsir terkemuka yang menyusun karya besar berjudul Jami Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, Tafsir At-Tabari, serta kitab sejarah Tarik Ar-Rasul wa Al-Mulk. Al-Jamakhari lahir di Khawarizmi 1075 Masehi dan 1044 Masehi, seorang mustafir berpaham Mu'tazilah. Karya tafsirnya yang sangat terkenal adalah Al-Kasyaf dan An-Naqaid. At-Tanzil. 3. Ilmu fikih. Pada masa ini lahir 4 imam mazhab besar yang menyusun dasar hukum Islam formal. Imam Hanafi Abu Hanifah lahir di Kufah 699 Masehi 776 Masehi. Dikenal sangat rajin, teliti, fasih dan memperkuat pandangan hukumnya menggunakan metode qiyas, ihtisan, ijma serta uraf. Imam Malik lahir dan wafat di Madinah 716 Masehi dan 795 Masehi. Menetapkan hukum masyarakat Madinah melalui kitab monumental Al-Muwatta yang memuat pembahasan hadis dan fikih sekaligus. Imam Syafi'i lahir di Gaza 767 Masehi dan wafat di Fustat, Kairo 820 Masehi. Menetapkan hukum menggunakan Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas dan Istidlal. Karya terkenalnya adalah Ar-Risalah, Usul Fikih, Al-Um dan Istilaf dan Al-Hadis. Imam Hambali Ahmad bin Muhammad bin Hambal lahir dan wafat di Baghdad 780 Masehi dan 855 Masehi. Dalam menetapkan hukum fikih, ia berpegang teguh pada dasar nas Al-Quran, hadis sahih, fatwa sahabat, hadis mursal dan qiyas.